Mari sama-sama mengangkat tangan kita Bapak Ibu anak muda. Ini jemaat Moria Tuhan. Kami memuji Tuhan. Lebih tinggi lagi Bapak Ibu anak muda. Saya undang sekali lagi kedua tangannya untuk Tuhan sama-sama. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Amin. Haleluya. Dan menaikkan tanganku demi sungguh Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Di bawah sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Lebih semangat lagi katakan, ku memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya. Katakan, ya Tuhan Engkau Allahku. Kau Allah kami ya Tuhan. Kami bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan Bapak Ibu anak muda. Jangan pernah berhenti memuji nama Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Mari sama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari dari awal bersama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama
bagian doa kami Tuhan. Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil membuka kedua tangan kita. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Bapa, segala puji syukur bagimu Tuhan, Bapa yang baik. Kami berkumpul lagi di tempat ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan dan waktu serta kesehatan bisa hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu membawa segala pujian kami dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bekerja di ladang marketplace, baik yang pebisnis maupun karyawan ya Tuhan. Kami datang dengan segala beban hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, penolong kami, pengharapan kami. Hanya Engkau juru selamat kami yang hidup bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan memberikan negara yang baik bagi kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Indonesia ya Tuhan, damai sejahtera, tidak ada pertikaian atau pertengkaran ya Tuhan. Tidak ada rasisme di tempat ini ya Tuhan, dan di negara ini ya Tuhan. Tuhan memberikan presiden, wakil presiden yang begitu bijaksana, yang selalu membawa kami, membawa negara ini makin maju dan makin maju. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, ini kami marketplace yang siap menerima firman daripada-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau utus di tempat ini. Pendeta muda Ebron ya Tuhan, yang akan menyampaikan visi-visi, terobosan-terobosan baru bagi marketplace hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan segala kerendahan hati. Kami menerima firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. dedikasikan ke hadapan Tuhan. Hari ini kami datang berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami datang menghampiri Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan, tetapi masing-masing kami membawa hati yang mengasihi Tuhan.
Kami membawa hati yang dipenuhi ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang menuntun kehidupan kami dari hari selepas hari, minggu demi minggu ya Tuhan, kami tidak akan mampu ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Banyak tantangan di luar sana kami hadapi, baik kami dalam bekerja, baik kami dalam menjalankan usaha kami Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan yang kuat tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang mengajari, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bawa korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Oralabah kasih. Dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan mungkin datang hari ini dalam keadaan sakit, yang lagi berputus asa, yang lagi sedih galau Tuhan. Kami percaya hari ini Roh Kudus sedang menjamah mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menghibur yang susah, dan yang menghadapi masalah, Engkau memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, mari Roh Kudus hampiri kami. Berbicaralah kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Kami sambut firman Tuhan. Berbicaralah Bapa di tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan pada-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan shalom dan selamat siang bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Ya, ada sukacita pada siang hari ini? Ya senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita di dalam persekutuan doa kantor. Saya ucapkan terima kasih untuk gembala dan koordinator dan seluruh staf pelayan di tempat ini, di mana hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk boleh saya bilang ini sharing berbagi ya kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak pandai berkhotbah Bapak Ibu, tetapi saya mau membagikan apa yang saya dapat dalam kehidupan saya, karena saya mau berbagi dari masa-masa keadaan saya yang lagi susah sampai saat ini saya merasakan Tuhan memberkati saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Bapak Ibu. Tuhan itu sangat baik. Oleh karena itu saya mau ngambil tema dalam khotbah saya ini adalah bangkitlah dan bersinarlah, api di atas mezbah harus terus menyala Bapak Ibu. Yang diambil di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya harus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Di ayat 13 berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Katakan amin Bapak Ibu.
Yuk, next. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, gereja di tempat ini, maka Tuhan membawa kami ya di dalam tuntunannya melalui gembala bahwa di tahun 2023 kita itu harus bangkit dan bersinar lebih terang lagi. Katakan, kita harus bangkit dan bersinar lebih terang lagi. Bersinar lebih terang lagi. Ini diambil dalam Matius 5 ayat 16. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini ayat saya tangkap dalam kehidupan saya. Karena apa? Kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan ini, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, maka kita harus tampil beda dengan orang-orang di sekeliling kita. Katakan amin. Ya, kita harus bangkit, kita harus menjadi terang dalam pekerjaan kita. Ya, terang dalam sikap kita. Saya percaya Bapak Ibu. Di next selanjutnya. Saya percaya bahwa perbuatan baik itu adalah yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah yang Tuhan inginkan hanya simpel Bapak Ibu, yaitu agar kita itu dapat menjadi garam dan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu, untuk kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, itu tidak gampang. Tidak gampang bagi orang yang dalam kehidupannya tidak ada Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, kita untuk menjadi terang dan garam dalam kehidupan kita itu sangat gampang. Coba renungkan, sangat gampang Bapak Ibu. Saya coba merenungkan untuk menjadi terang itu adalah teladan Bapak itu. Untuk menjadi teladan buat orang-orang sekeliling kita itu sangat gampang. Yang penting kita menurunkan ego kita. Kita mau melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak mau memegang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hari-hari ini saya mempunyai usaha, yaitu buka satu toko yang gak gitu besar, kecil lah. Ya, setiap pagi kami berdoa. Setelah berdoa, sebelum kami berdoa, kami membersihkan toko. Saya memiliki 4 karyawan. Ya. Nah, sebelum kami berdoa, saya perintahkan mereka, toko harus bersih. Siapa? Namanya anggota kan harus siap kan, nggak boleh nggak ada kan. Siapa? Mereka ada yang menyapu, ada yang mengepel. Nah, jadi pada saat semua sudah disapu bersih, toilet itu tidak ada yang nyentuh. Saya nggak memaksa mereka menyentuh toilet untuk dibersihkan. Saya sendiri langsung saya sentuh. Saya bersihkan toilet, saya beros, ya, kemudian siram sehingga bau pesing itu hilang Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami doa bersama-sama. Anggota kami itu ada 2 yang beragama seberang dan ada sesuai dengan keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu di sini mereka melihat untuk hari esoknya mereka tidak saya suruh untuk membersihkan toilet, mereka kerjakan Bapak Ibu. Kenapa? Dia lihat bosnya mengerjakan hal itu. Nah, ini untuk menjadi terang. Demikian bukan hanya pekerjaan Bapak Ibu, di dalam hal kita menolong orang pun demikian. Kebanyakan kita tuh saling menunggu betul ya. Dia dululah yang memberi, baru aku memberi. Nah, kita saling menunggu. Jeko. Mana geli gong? Ini agak orang Kita kadang-kadang cakap Bapak Ibu. Kita itu untuk mau menjadi garam ngerti? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Orientasinya, hidupnya, setiap kita berteman, ada ingin mengorek keuntungan. Saya mendekati dengan Pak Perlin, karena saya punya sesuatu ingin saya dekati. Ada maunya, ada udang di balik bakwan ya. Ya. Ada sesuatu yang mau diambilnya, ya kan? Demikian juga gitu. Saya bilang sama karyawan saya, kalau kita mau naik pangkat, bukan melihat kamu agama apa, kamu suku apa, kamu pinter atau bodoh. Saya percaya kita semua ini nggak bodoh, kita di atas rata-rata. Kalau kita mau naik pangkat Bapak Ibu, menurut saya itu ada 2. 1, kamu tidak pernah absen masuk bekerja.
Kedua, kamu gak suka pinjem. Betul gak Bapak Ibu? Pinjem-pinjem. Jangankan kamu sama temanmu aja lah. Kalau saya sering datang menghampiri Pak Gustaf. Saya lihat Pak Gustaf pengusaha kan. Pak Gustaf tolonglah bantu saya. Sekali mungkin dia kasih nih. Bulan berikutnya saya dampir lagi Pak Gustaf. Saya mau bayar listrik, pinjam lagi lah. Untuk berikutnya saya percaya Bapak. Ketika Pak Ebron datang nih. Langsung dia lari. Gini. Nah, kenapa? Karena kehadiran saya, orang lain merasa gerah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin kita itu menjadi garam dan terang. Kehadiran kita, orang nyaman. Kehadiran kita ada solusi ditemukan. Kehadiran kita menjadi penghibur buat kita. Nah, itulah saya percaya, itulah perbuatan baik yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, untuk kita dapat melakukan hal ini, saya percaya kita membutuhkan Tuhan. Nah, di dalam Keluaran 29 ayat 42-45, nah di sana diceritakan bahwa orang Israel untuk mau bertemu dengan Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Mereka mau bertemu dengan Tuhan, mereka harus membawa korban bakaran di hadapan Tuhan. Mereka harus menyembelih itu domba, ya. Kemudian nanti imam akan membawa korban itu ke atas pembakaran api. Nah, pada saat bangsa Israel membawa korban bakaran itu ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri mereka. Di sana dikatakan ketika Tuhan menghampiri bangsa Israel, maka Tuhan akan berfirman, Tuhan akan memberikan arahan kepada bangsa Israel. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Bangsa Israel akan dikuduskan dan Tuhan bersemayam dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Saya percaya kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Ya, makasih Bapak. Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil, tidak yang sulit untuk kita dapat kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, pada saat Tuhan mau bertemu dengan bangsa Israel, kalau kita lanjutkan lagi dalam pembacaan kita di dalam Imamat 6 ayat 8, Imamat 6 ayat 8, Imamat 6 ayat 8, ayat 9, 12 dan 13. Di sana Tuhan berfirman kepada Musa. Dia katakan 3 kali kepada Musa. Hai Musa, sampaikan, perintahkan kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Pada saat seremoni pembakaran korban, kurang lebih gini, tolong diperhatikan korban bakaran itu jangan sampai habis terbakar. Jangan sampai putus. Dan perhatikan api itu tetap harus tetap menyala di perapian tempat pembakaran kurban persembahan kepada Tuhan. Karena pada saat itulah Tuhan itu sedang berfirman kepada umatnya. Sedang bercakap-cakap. Sedang memberkati umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Tuhan memperingatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada imam. Supaya mereka memperhatikan ini. Karena apa? Karena korban bakaran yang dibawa umat Israel itu tidak boleh langsung dibawanya langsung ke hadapan Tuhan. Tetapi harus melalui perantara imam. Umat Israel hanya sebatas menyembelih, menguliti, kemudian memotong-motong daging persembahan. Dan bagian daripada tugas untuk imam adalah membawa korban itu ke pembakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persembahan dalam bahasa Yunani itu adalah korban. Persembahan di dalam bahasa Yunani adalah korban. Akar katanya adalah karaf, yang artinya adalah persembahan yang membuat kita ini untuk bisa mendekat kepada Allah. Yang membuat kita itu bisa mendekat kepada Allah. Jadi korban itu adalah suatu persembahan yang membuat kita itu bisa mendekat kepada Allah. Nah, di dalam perjanjian baru
dituliskan oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuhmu sebagai persembahan dan imam. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Pandang kanan kirimu, katakan, tubuhmu adalah persembahan yang kudus bagi Allah. Ya. Kalau dulu persembahan yang akan dibawa ke hadapan Tuhan itulah hewan, binatang, kambing, domba yang disembelih untuk persembahan kepada Tuhan. Tetapi pada masuk di perjanjian baru, ketika Yesus dipersembahkan untuk korban penebusan, untuk dosa-dosa kita, maka kita ini adalah menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu bisa dibaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Next. Dalam perjanjian baru, imam lebih ditekankan kepada Yesus Kristus sebagai imam besar dari umat percayanya. Dalam perjanjian baru, berarti imam kita itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Kematian pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita menjadi umat tebusannya, yaitu imamatnya. Imamat yang rajani. Sehingga kita pun bisa dikatakan sebagai imam. Sehingga kita, karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita juga menjadi imam. Dapat dikatakan sebagai imam dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kendalanya yang hari-hari ini kita jalani adalah, kenapa kita hari-hari ini semakin jauh, ada yang merasa dirinya jauh dengan Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita enggan membawa korban kita ke hadapan Tuhan. Korban kita itu adalah ini tubuh kita Bapak Ibu. Ini persembahan kita. Kita enggan kita bawa ke hadapan Tuhan adalah, di sana dikatakan, yang membuat jauh dari Tuhan adalah satu. Next. Karena kita masih tinggal di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena kita hampir hari ini Bapak Ibu, kita masih jauh dari Tuhan karena kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyakitkan hatinya Tuhan. Masih kejahatan yang kita lakukan. Mungkin hari-hari ini apa yang kita lakukan? Kejahatan apa yang kita lakukan? Zaman sekarang zaman modern. Saya mau katakan, selain daripada bukan mencuri, berzina, ya, apalagi menceritain orang, memaki orang, kita menyia-nyiakan waktu kita. Banyak, tidak sedikit orang di luar sana
Waktu yang Tuhan sediakan untuk kita boleh berkreasi, banyak dihabiskan dengan telekomunikasi yang ada di tangan kita, gadget. Kita suka main Instagram, kita suka main Facebook. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi kita lupa mengontrol waktu kita. Saya dapat merasakan kalau kita lagi buka, apalagi YouTube Bapak Ibu. Kalau kita buka YouTube, itu seakan-akan dia tuh akan tarik wajah kita itu masuk ke dalam. Susah untuk melepaskan. Kita melihat, lagi seru nih. Apalagi kalau saya suka cerita tentang berita kriminal. Tangkap sana, tangkap sini. Ya kan? Nah, apalagi hari-hari ini cerita tentang banyak begal Bapak Ibu. Ya kan? Di Belawan sudah ditembak mati. Dapat. Yang di percusetuan. Ya. Makin seru. Kadang-kadang kita lihat, nengok waktu sudah habis. Saya percaya pada waktu sudah habis ini, saya percaya, Tuhan pasti kecewa. Anakku ini kok kayak gitu. Ya. Kalau di main HP, katanya. Kok main HP kamu katanya kan? Nggak ada yang lain, itu aja kerja kita. Ya kan? Apalagi kadang-kadang tengok seberapa banyak di luar sana. Daripada anaknya sibuk, daripada anaknya rewel, mengganggu mamanya, sudahlah, dia ambil HP-nya adalah. Nah, Devon, kamu main HP lah di sana. Saya sering ingatkan anak saya. Devon, kamu ingat jam, ingat belajar. Ya kan? Waktu yang disediakan Tuhan itu tidak akan pernah kembali lagi. Kamu harus fokus ke sini. Jangan main HP terus. Jangan kan anak sekolah Bapak Ibu. Kita sendiri di kantor-kantor. Kadang-kadang nggak nampak bos lagi apa. Aman nih, internet lagi gratis. Kita buka browsing. Buka. Sudah kerja, kadang-kadang kita mampir berjualan kita di dalam. Padahal waktu yang diberikan itu adalah untuk sepenuh waktu kita bekerja di perusahaan itu. Tetapi di situ kita mencuri waktu untuk kita berjualan, main sosial media, main topet. Nah, sampai ada bilang, ada bos dia telepon. Nah, Jo cepat kirim itu barang itu, udah datang ada yang banyak itu kirim barang. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ini sering kita lakukan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kalau ada hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bertobatlah, tinggalkan itu. Ya, engkau akan dapat merasakan ini tidak baik. Roh Kudus akan bekerja di dalammu. Roh Kudus akan menasihatimu. Ini dosa, jangan kau lakukan, jangan kau kerjakan. Itu ada sinyalnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, saya percaya akibat dosa itu akan melahirkan merasa bersalah. Nah, merasa tertuduh, selanjutnya akan merasa tidak layak. Kalau engkau tidak layak, maka engkau enggan untuk berdoa. Kalau engkau enggan untuk berdoa, bagaimana engkau bisa bertemu dengan Tuhan? Setiap pagi kami berdoa di toko Bapak Ibu, sama-sama ya. Nah, kadang-kadang yang agama seberang saya suruh doa, Pak jangan saya beda Pak. Saya bilang, Tuhan kita sama. Matahari kita satu, Tuhan kita sama. Yang penting kamu doa. Baru mereka doa. Nah, tapi yang lucunya kadang-kadang ada yang seiman dengan saya suruh berdoa. Jangan saya lah Pak, saya nggak pandai berdoa. Saya percaya bukan karena tidak pandai berdoa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak pede, dia tidak layak untuk berdoa. Karena dia merasa diri aku ini masih berdosa. Aku ini masih berdosa. Aku masih merokok. Aku masih suka mengomongin tidak benar. Sehingga dia berdoa pun sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah itu. Kalau kita tidak meninggalkan hal ini, maka kita untuk dekat sama Tuhan itu sulit Bapak Ibu. Tidak. Dan doa ya doa. Bahkan begini, kita doa Bapak Ibu. Tapi tidak ada feel yang kita dapat. Kita tidak dapat merasakan Tuhan itu menghampiri kita. Tuhan tidak dapat menjamah kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya kita meninggalkan dosa kita meninggalkan kebiasaan buruk kita menghampiri Tuhan, kita doa. Ketika kita katakan, Bapa, kita dapat merasakan sentuhan Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita
kita akan dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak. Kita bisa katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ketika kita manggil Bapa, Engkau baik. Bapak tahu, Bapa itu adalah kalimat yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus. 1999 saya dilahirkan baru, Bapak Ibu. Saya mengenal siapa Yesus dalam kehidupan saya. Kurang lebih 20 tahun saya menjadi Kristen, tapi saya tidak mengenal siapa Yesus. Ketika saya lahir baru di tahun 1999, Yesus itu adalah Bapa bagi saya. Kenapa saya Yesus bagi Bapa bagi saya? Ketika saya mengalami kesusahan, saya panggil Yesus Bapa, Dia hadir. (1999), Bapak Ibu, sedikit mau saya sampaikan. Saya ini dari orang yang tidak punya apa-apa. Kami 7 bersaudara. Saya anak paling besar. Papa saya tukang becak. Mama saya petani sambil jual kue. Saya mengenal Tuhan di Pekanbaru. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia berkata, hidupmu Hebron akan berubah kalau engkau betul-betul mengenal Yesus. Ketika bapak saya nggak sanggup untuk membiayai saya sekolah, ketika saya mengangkat tangan kepada Bapak saya butuh sekolah, saya butuh kuliah. Aneh dan ajaib Bapak Ibu. Dalam tempo 6 bulan, Tuhan bukakan jalan buat papa saya. Dia berikan saya uang kuliah. Hebron, ini, lanjutkan kuliahmu. Pada saat itu saya ingin melanjutkan ke kuliah. Yang dulu saya berpikir saya akan gak mampu bisa kuliah. Saya berharap Tuhan, D3 akuntansi cukup bagi saya Tuhan. Tapi aneh Bapak Ibu, ketika saya terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan membawa saya naik dan tidak pernah turun. Sampai akhirnya saya bekerja di suatu perusahaan asing. Manajer saya panggil saya, dia panggil, Hebron, di perusahaan kita tidak memakai lagi tamatan D3 akuntansi. Kamu harus naikkan jenjang ke S1. Kamu mau? Saya tangkap hal ini Bapak Ibu. Saya mau, bos, kalau saya dibalikan ke Medan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya dibalikan ke Medan. Dan saya coba di universitas yang menurut saya ternama di kota Medan. Saya coba Bapak, jebol Bapak Ibu. Aduh puji Tuhan. Saya melihat, saya terima kasih engkau sungguh baik. Tuhan beri saya kesempatan untuk kuliah. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Karena uang kuliahnya harus saya tanggung sendiri. Dari gaji saya tidak cukup. Saya harus di hari Sabtu, saya harus pagi-pagi narik becak. Di sini ada Bapak rohani saya yang menyaksikan. Teman sepelannya Bapak Alwi Daud. Dia tahu masalah-masalah dulu masa saya. Kami bersama-sama. Saya melihat. Saya buat. Tuhan cukupkan semuanya Bapak Ibu. Sampai saya tamat dari S1. Dengan nilai yang terbaik. Tuhan berikan. Dari satu masa. Kemudian Tuhan bawa saya lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Saya dibajak ke perusahaan yang lain. Dari penghasilan saya, dengan sedemikian rupa, Tuhan naikkan lagi, naik gratis 100% Bapak Ibu. Saya terkaget-kaget. Saya dibajak di perusahaan minyak. Saya ditempatkan di sana.
Tuhan terus memberkati saya. Sampai saat ini Bapak Ibu. Sekarang Tuhan berkata, Ebron, hidup ini ada masanya. Hidup ini ada masanya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Hidup ini ada masanya. Sekarang Tuhan membawa saya ke dalam satu masa di mana saya untuk belajar menjadi seorang pengusaha Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan peka, kita akan tahu tuntunan Tuhan. Tuhan mau bawa kemana kepada kita? Tuhan mau bawa kemana kita? Yang terakhir Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kau mau bertobat, engkau berbalik dari yang jahat. Saya mau katakan Bapak Ibu, yang iblis itu tidak akan senang terhadapmu. Iblis tidak akan suka kepadamu. Yang akan dia serang adalah pikiranmu. Dia akan menyerang pikiranmu Bapak Ibu. Dia akan nyerang. Kamu gak layak, sudahlah jangan kamu munafik. Hari ini kamu bertobat, besok tomat. Tinggalkan itu, gak usah lagi berdoa, gak usah beribadah, gak usah ikut ibadah persekutuan doa seperti ini. Iblis akan mencoba mencuri kesejahteraanmu, mencoba fokusmu kepada Tuhan. Next. Saya mau ini coba pegang kalimatnya. Dalam Efesus 2 ayat 11-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Menurut dagingnya disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk ke warga negara Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa mengharapkan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Katakan amin. Tanamkan dirimu. Oleh setiap kali iblis menyerang pikiranmu, ingat. Oleh darah Yesus aku semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Pergi pikiran yang tidak baik. Pergi tengking itu. Karena darah Yesus, pengorbanan Yesus, kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya. Apa yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20 di sana dikatakan Bapak Ibu. Demikianlah setiap pohon yang lahir menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam perapian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita dapat menguasai pikiran kita, maka Roh Kudus itu akan bersemayam dalam kehidupan kita dan terus tinggal di hati kita yang akan menuntun kita berkobar-kobar untuk semangat mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan akan tunjukkan jalan yang tidak mungkin Tuhan akan buat berhasil dan beruntung bagi kita semua. Katakan amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan disebut adalah pohon yang baik. Dari mana kita akan dilihat orang? Maka saya percaya setiap kita akan menghasilkan buah, kita akan bermurah hati, kita mudah memberkati, ya, kita akan menjadi apa dikatakan, menjadi penasehat dimanapun kita berada. Orang mengharapkan apa yang hendak kita sampaikan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ku tahu hidupku menyembah. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
Tuhan, kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami mau senantiasa dekat dengan padamu, Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, Dia mau dekat dengan kita. Tetapi penghalang itu adalah dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, kejahatan yang senantiasa kita lakukan. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ini tinggalkan itu semua. Tuhan, ampuni kami jika di antara kami, Tuhan, Kau dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami yang mohon ampun pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, dengan hati yang penuh kemerdekaan, dengan hati yang penuh harapan dengan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai kita pada siang hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Yesus kedua kalinya, menjemput kita di awan permai. Yang percaya berkati bersama-sama katakan amin. Silakan Selamat. Dulu Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Ya, terima kasih buat Pak Ebron. Boleh tepuk tangan buat Bapak Pendeta kita. Nah, Bapak Ibu sedikit pengumuman kepada kita bahwa sebenarnya hari ini ada training mengenai public speaking jam 2. Kalau Anda mau ikut silahkan ya. Dan selanjutnya nanti ada sesi yang berikutnya nanti di tanggal 19 Agustus. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh pelayanan More Ministry dan ingin memberi, dapat memasukkan amplop persembahan dalam kotak dan silakan beraktivitas dan sampai ketemu Jumat depan nanti dalam ibadah More Ministry. Selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan ibadah More siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Fran Sirait, Pak Potak Sirait. Jumpa Jumat depan. Ibu Jedian Aulalia, Bu Saurma. Ya, salam. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Kasih semuanya. God bless. God bless. Izin live ya. Oke, Bu Saurma, selamat bekerja kembali. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Ya, Pak Fran Sirait, Tuhan berkati. Pak, halo Ko. Selamat. Ya? Iya. Pak Chan. Gimana? Selamat. Habis acara udah, baru belum nyampe. Oh iya. Gak apa-lah, hanya selo aja, lanjut yang jam 2. Oh, untuk yang jam 2. Oke, silakan. Saya nggak bisa karena saya di ini ya, jauh. Oke, thank you Ko Yusuf. Silakan lanjut untuk training public speaking ya. Halo, salam Pak Perlin. Terima kasih sudah hadir, sampai Jumat depan ya. Ya, sampai jumpa Jumat depan. Bless. Tetap semangat. Amin. Thank you. Izin live ya Pak ya.